Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari di akhir pekan ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Sehingga kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Engkau Tuhan yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti, dan bahkan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan. Yang pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 10 ayat 10. Saya bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan, siapa pencuri? Iblis. Dia datang dalam hidup kita untuk mencuri, mengambil apa yang ada pada kita, mengambil apa yang menjadi bagian kita. Itu bisa kesehatan kita, itu bisa mengambil akan berkat-berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dia bisa mengambil damai sejahtera kita, sukacita kita, sehingga yang tertinggal apa? Kesedihan, keputusasaan, ya, termasuk karena berkat diambil, yang ditinggalkan adalah kemiskinan, kesusahan dan sebagainya. Pencuri, si iblis datang untuk mencuri. Gak hanya itu, dia juga mau membunuh. Ya, mengakhiri. Aduh, membunuh itu ngeri sekali. Nah, iblis mau supaya kita tidak bertumbuh, dibunuh. Ya, nah itu sadis ya. Dan membinasakan. Dalam pengertian yang lain ada yang mengatakan membuat kacau. Ya, dibinasakan. Ini artinya sudah mati ditambah lagi kebinasaan. Ya, termasuk kalau boleh ekstrimnya dibawa ke neraka sampai sedemikian rupa. Nah, itulah iblis. Kita mesti mengerti dan jangan pernah tergoda dengan tipu dayanya. Ingat, iblis selalu pakai tipu daya. Ya, termasuk dalam hal mungkin secara berkat atau keuangan misalnya. Ya, tidak sedikit orang supaya usahanya maju, supaya usahanya laris, ya, tokonya laris, carilah penglaris. Hati-hati. Ya, iblis menawarkan itu umpan. Sesungguhnya di dalamnya ada maksud untuk mencuri. Yang dicuri adalah apa? Ya, banyak hal dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu yang iblis tawarkan gratis. Mesti ada sesuatu di belakang yang dia inginkan. Ya, tetapi sebaliknya, aku datang. Aku ini siapa? Tuhan Yesus. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Ya, kalau iblis ingin membunuh, Tuhan memberi hidup. Dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Jadi tidak dicuri, tapi tidak mau mencuri, tapi memberi. Itulah Tuhan Yesus. Kalau iblis mencuri sehingga apa yang ada pada kita diambilnya, lalu dibunuh dan dibinasakan. Ya, itulah kerjaan iblis terhadap manusia. Sementara Tuhan Yesus datang, ya, dia tawarkan, dia berikan hidup kepada kita. Ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ya, dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan, tidak kekurangan lagi. Kalau iblis ngambil, Yesus justru memberkati.
Ya, karena itu jangan tertipu dengan tipu daya liciknya si iblis. Ya, jadi tipu daya kalau dia menawarkan kekayaan, menawarkan ketenaran, menawarkan kewibawaan, menawarkan posisi nanti dan sebagainya. Kamu akan luar biasa dan sebagainya. Kalau iblis yang tawarkan seakan-akan indah. Tapi sesungguhnya di belakangnya itu adalah kebinasaan. Sebaliknya kadang-kadang ikut Tuhan kok berat ya, kok gak enak ya. Di balik apa yang kelihatan tidak enak itu sesungguhnya Tuhan sedang memproses hidup kita untuk sesuatu yang luar biasa. Karena dia datang supaya kita punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan dalam kekurangan. Ya, jadi pastikan kita ada dalam Tuhan karena dia memberi hidup dan memberkati sehingga hidup kita berkelimpahan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Mungkin engkau ada dalam pergumulan waktu-waktu ini. Engkau ada masalah hari-hari ini. Jangan lari kepada yang lain. Larilah, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mempunyai hidup. Ya, dia mau menderita dan mati di atas kayu salib supaya kita hidup. Ya, jadi dia menjadi ya istilahnya pergantian dengan kita. Menggantikan posisi kita. Orang berdosa ini. Supaya kita nggak binasa, supaya kita hidup. Ya, sebaliknya kalau iblis ingin supaya kita mati, Yesus datang supaya kita hidup. Beda ya. Ya, karena itu mari saya mengajak kita semua. Apapun pergumulanmu, datang sama Yesus. Datang kepada Tuhan, nyatakan isi hatimu, ungkapkan isi hatimu. Ya, dan percayalah bahwa Tuhan Yesus memberikan hidup. Dan hidup yang dia berikan, hidup dalam segala kelimpahan. Tidak berkekurangan, tidak di dalam istilahnya entek-entekan ya. Karena kalau iblis kan mencuri kan, apa yang ada pada kita diambilnya. Ya, sementara di dalam Tuhan kita melimpah dengan sukacita, melimpah dengan damai sejahtera, melimpah dengan segala berkat-berkatnya, kesehatan, kedamaian dan sebagainya. Ya, jadi intinya iblis dengan Tuhan Yesus itu dua hal posisinya berseberangan atau bertolak belakang. Ikut Yesus, hidup diberkati. Ikut iblis, ya hidup kita sengsara. Karena apa? Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur memiliki Engkau. Tuhan Yesus yang datang dalam hidup kami. Engkau memberikan kami hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Bukan kekurangan. Bukan dalam kesengsaraan seperti yang iblis mau ciptakan. Karena pencuri si iblis itu datang. Untuk mencuri, untuk mengambil apa yang ada pada hidup kami. Untuk membunuh dan bahkan membinasakan. Cara-cara si jahat dengan segala kelicikannya. Mencoba untuk membawa manusia jatuh dalam dosa. Dan biarlah kami Tuhan mau ikut Engkau senantiasa. Kami percaya kami punya hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.